Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang program linear, yaitu menentukan nilai optimum dengan garis lidik. Metode garis lidik adalah sebuah metode yang umum digunakan dalam program linear untuk menentukan nilai optimum dari suatu persoalan linear. Langkah-langkah untuk menentukan nilai optimum dengan metode garis lidik adalah: yang pertama, pemodelan matematika. Kemudian gambarkan daerah penyelesaiannya. Yang kedua ada menentukan garis lidik. Selanjutnya ada menentukan nilai maksimum dan minimum. Untuk menentukan nilai maksimum fungsi objektif, maka carilah garis lidik dengan nilai K terbesar dan melalui titik-titik pada daerah selesaian. Sedangkan untuk menentukan nilai minimum fungsi objektif, maka carilah garis lidik dengan nilai K terkecil dan melalui titik-titik pada daerah penyelesaian. Kemudian untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke contoh ya. Nah, pada contoh ini tentukan nilai maksimum dari fungsi 3x plus 4y dengan kendala 2x plus y kurang dari sama dengan 6, x plus y kurang dari sama dengan 5, x besar dari sama dengan 0 dan y besar dari sama dengan 0. Karena di sini sudah dalam bentuk pemodelan matematika, langkah selanjutnya adalah kita mencari daerah penyelesaiannya. Nah, di sini sudah saya gambarkan koordinat kartesiusnya. Selanjutnya adalah kita mencari titik-titik potongnya. Yang pertama tadi 2x plus y kurang dari sama dengan 6. Kita sama dengankan 6 saja agar lebih mudah. Nah, kita misalkan ini sebagai garis G. Untuk mencari titik-titik potongnya adalah seperti ini ya. Jika x-nya 0, maka y-nya adalah 6. Jadi titiknya 0,6. Jika y-nya 0, maka x-nya adalah 3. Jadi titiknya 3,0. Titik potongnya ada 0,6 dan 3,0. 0,6 dan 3,0. Kita gariskan. Ini adalah garis G. Kemudian yang pertidaksamaan selanjutnya ada x plus y kurang dari sama dengan 5. Kita sama dengankan 5 agar lebih mudah. Kemudian kita misalkan ini garis H. Jika x-nya 0, maka y-nya 5, 0,5 titiknya. Kemudian jika y-nya 0, maka x-nya 5. Titiknya 5,0. 0,5 dan 5,0. Kita gariskan. Nah, langkah selanjutnya kita menentukan daerah penyelesaiannya. Di sini kurang dari sama dengan dan di sini juga kurang dari sama dengan. Pada garis G ini kurang dari sama dengan 6, kita coba titik 0,0. 0 plus 0, 0. 0 kurang dari sama dengan 6, iya. Berarti daerahnya yang bawah. Selanjutnya yang H. Garis yang H 0 kurang dari sama dengan 5, benar. Berarti garisnya yang bawah juga. Jadi daerah penyelesaiannya adalah yang memenuhi keduanya. Saya arsir ya. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan daerah penyelesaian, kita berikan titik-titik yang membatasinya. Misalkan di sini titik O, di sini A, di sini B, dan di sini C.
Selanjutnya kita akan menggambarkan garis lidiknya. Z sama dengan 3x plus 4y. Ini bisa kita sama dengankan dengan 12. 3x plus 4y sama dengan 12. 12 ini dari k-nya, KPK-nya, KPK dari 3 dan 4. Jika x-nya 0, maka y-nya adalah 3, 0,3. Jika y-nya 0, maka x-nya 4. Jadi titiknya 4,0. Kemudian kita gambarkan. 3,0 di sini dan 4,0. Ini adalah garis lidik. Kemudian pada soal adalah menentukan nilai maksimum ya. Untuk menentukan nilai maksimum, kita cari titik yang terjauh jika grafiknya berada pada daerah penyelesaian. Ini kan garis lidiknya berada pada daerah penyelesaian. Berarti kita tarik keluar atau dorong keluar. Caranya seperti ini. Titik yang terjauh ya. Nih, sudah mengenali titik B. Bukan ya, masih ada titik C yang lebih jauh. Maka daerah jadi C ini adalah titik optimum, titik maksimum. C 0,5. Kemudian bagaimana dengan bentuk contoh soal cerita seperti ini? Sebuah adonan roti basah dibuat dengan 2 kg tepung dan 2 kg gula. Sedangkan sebuah adonan roti kering dibuat menggunakan 1 kg tepung dan 2 kg gula. Ibu memiliki persediaan tepung sebanyak 6 kg dan gula sebanyak 10 kg. Setiap satu adonan roti basah memberikan untung 75.000 dan setiap adonan kue kering dapat memberikan keuntungan 60.000. Berapakah kombinasi adonan roti yang dapat dibuat untuk menentukan keuntungan maksimal? Caranya kita harus membuat permodelan matematika dulu. Kita misalkan X adalah adonan roti basah dan Y adalah adonan roti kering. Kemudian kendala-kendalanya ada 2x plus y kurang dari 6, 2x plus 2y kurang dari sama dengan 10. Ini bisa kita kecilkan atau kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2, yaitu x plus y kurang dari sama dengan 5. Kemudian x nya besar dari sama dengan 0, y nya besar dari sama dengan 0. Sedangkan fungsi objektifnya fx, y sama dengan 75.000x ditambah 60.000 y. Jadi permodelan matematikanya adalah
soalnya tadi meminimumkan ya. Jadi keuntungan maksimum dari fx, y sama dengan 75.000 x ditambah 60.000 y dengan kendala dua x plus y kurang dari sama dengan 6, 2x plus 2y kurang dari sama dengan 10, atau sudah kita kecilkan tadi ya, x plus y kurang dari sama dengan 5, x besar dari sama dengan 0, y besar dari sama dengan 0. Oke, langkah selanjutnya adalah kita menentukan daerah penyelesaiannya. Kita gambar grafiknya ya. Nah, dari persoalan ini kendala-kendalanya sama dengan contoh soal yang pertama tadi. Jadi gambar grafiknya sama dengan soal yang pertama tadi ya. Setelah ini kita mencari garis lidiknya. Z sama dengan 75.000 X plus 60.000 Y. Nah, ini bisa, kalau seperti ini Z ini tidak bisa disederhanakan ya, nilainya segini ya segini, kecuali pada kendala itu bisa disederhanakan agar lebih mudah. Kita gunakan KPK nya 300.000. Nah, berarti kita tentukan titik-titik potongnya. X, Y, X, Y. Jika X nya 0, maka Y nya 5, titiknya 0,5. Jika Y nya 0, maka X nya 300.000 bagi 75, 4 ya, 4,0. Jadi garis lidiknya adalah 0,5 dan 4,0. Kita gariskan ya. Nah, ini garis lidiknya. Kemudian kita cari titik yang terjauh agar mendapatkan titik maksimum. Titik yang terjauhnya adalah titik yang ini. Sini O, A, B, C. Nah, titik terjauhnya adalah yang B. Sedangkan titik B ini belum diketahui berapa ya. Kita cari terlebih dahulu dengan cara mengeliminasi dan mengeliminasi dan mensubstitusi persamaan garis yang berpotongan. Langsung saja kita kurangkan karena Y-nya sudah sama. X-nya sama dengan 1. Kemudian substitusi X sama dengan 1 ke X plus Y sama dengan 5. 1 ditambah Y sama dengan 5. Y-nya sama dengan 5 kurang 1, 4. Berarti titik B itu adalah 1,4. Kemudian pada titik B ini kita bisa mendapatkan nilai maksimum, yaitu dengan mensubstitusikannya ke Z sama dengan 75.000 X plus 60.000 Y.
Jadi 75.000 dikali 1 ditambah 60.000 dikali 4. 75.000 ditambah 60 kali 4 240.000, 315 ya. Ini adalah nilai maksimumnya. Bagaimana jika kita menentukan nilai minimum? Yaitu dengan cara garis lidik yang pertama ini kita cut. Kita tarik garis lidik ke bawah, terbawah yang terjauh. Jadi yang 0 ini ya. Jadi titik minimumnya adalah O 0,0. Nilai minimumnya adalah 0. Bagaimana? Apakah sudah paham? Baik, untuk pertemuan kali ini cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.